Salam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena malam hari ini kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah kepadanya. Itu sebabnya siapkan hatimu untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Saudara percayalah, Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa, kita minta Dia menolong kita memimpin ibadah kita malam ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi kami. Kami ada oleh anugerah-Mu Tuhan, dan kami bersyukur karena pada malam hari ini kembali Tuhan kasih kami waktu, kasih kami kesempatan untuk kami sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini berjalan, menyenangkan, memuaskan akan hatimu. Jamahan urapan-Mu, kuasa-Mu menguasai kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, kita mau puji Dia. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Dia lebih dari segalanya, karena itu yang Dia minta dari kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Jesus, haleluya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan, ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu,
mana perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus, kami datang meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. setiap langkah percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi,
menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk selalu ada dekat dengan-Mu. Engkau tahu hati kami, Engkau mengerti keberadaan kami. Kami rindukan Tuhan kehendak-Mu atas kami malam ini lewat kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami, biarlah setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh mampu menghidupi, memahami, melakukan setiap kebenaran firman. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati untuk sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengerti tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak saudara sebutan-sebutan yang dikenakan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Seringkali sebutan itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tidak salah, sudah. Juga disebut sebagai hamba Tuhan. Juga tidak salah, saudara. Disebut sebagai bait Allah. Juga tidak salah. Jadi saudara, ada banyak sebutan-sebutan, saudara, yang dikatakan oleh Alkitab tentang anak-anak Tuhan, tentang saudara dan tentang saya. Nah, salah satunya yang saya ingin saudara benar-benar kita pahami pada saat ini, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kita ini adalah murid-muridnya Kristus. Nah, saudara-saudara, tentu setiap sebutan ini memiliki satu pemahaman yang khusus, ya. Saudara-saudara, kalau disebut sebagai dombanya Allah, berarti kita lihat adanya hubungan antara gembala dengan domba. Nah, saudara, kalau disebut seorang murid, jadi kalau saya disebutnya sebagai muridnya Kristus, nah kita harus ngerti, saudara, apa sebetulnya yang dimaksud dengan murid itu. Sebab saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah yang kita kenal dengan sebutan amanat agung dalam Matius 28 itu, saudara, di sana Yesus benar-benar menegaskan, dibilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Nah, jadi saudara-saudara, Yesus perintahkan supaya kita, orang-orang yang sudah jadi murid ini, dibilang untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa, siapapun juga, untuk menjadi apa? Menjadi muridnya Kristus. Nah, saudara-saudara, memang berbeda kalau kita katakan orang yang percaya dengan orang yang menjadi murid. Saudara-saudara, jadi Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang percaya itu disebut sebagai murid Kristus. Nah, kalau ini sebutan saudara dikenakan kepada kita, kita disebut sebagai murid, berarti saudara, seorang murid itu harus belajar, harus diajar, harus dilatih, begitu saudara, untuk benar-benar menjadi murid yang sejati. Nah, jadi saudara-saudara, saya mau, mari coba kita belajar, saudara, bagaimana sebetulnya seorang murid itu. Sebab begini, saudara, pada umumnya, saudara, gereja saat ini lebih banyak atau lebih menekankan bahwa umat Tuhan itu, jemaat itu hanyalah orang yang percaya, disebut sebagai orang percaya, disebut sebagai anak Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan sebutan murid, rasanya saudara, kita lebih sering mendengar sebutan orang percaya atau sebutan anak Tuhan. Kenapa, saudara? Saya pikir-pikir, ini orang-orang Kristen kadang-kadang, saudara, kadang-kala curang gitu. Saudara mau enaknya saja. Kalau disebut orang percaya, wah, karena saya percaya akan ada janji-janji Allah yang saya terima. Kalau saya disebut sebagai anak-anak Tuhan, wah, apalagi anak Tuhan, kan saudara, kita ini menjadi ahli waris. Memang sih nggak salah, saudara. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, kita ini juga adalah muridnya Kristus. Ya. Jadi saudara, ini tidak boleh lupa. Saudara, kalau dibilang saya orang percaya, saya anak Tuhan, saya sebagai orang percaya, saya sebagai anak Tuhan, saya juga adalah seorang murid, yaitu murid daripada Kristus. Nah, kita akan coba lihat apa sih sebetulnya ciri-ciri seorang murid itu. Nah, saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat 17. Mari saudara perhatikan, dibilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sama seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ciri murid yang pertama, dia pasti memiliki iman yang sejati. Dengar baik-baik, sekali lagi saya bilang, seorang murid dia akan memiliki iman yang sejati, bukan cuma sekedar iman. Paulus gambarkan, saudara, di dalam ayat ini dibilang, aku punya keyakinan yang kokoh, bukan cuma sekedar yakin, bukan cuma sekedar percaya, tapi dibilang keyakinan yang kokoh. Artinya begini, saudara, kalau dibilang kokoh itu pasti saudara tersirat di dalamnya akan ada tantangan, akan ada badai, akan ada gelombang yang bisa menerpa kehidupan orang-orang percaya. Dan kita tahu, saudara, tidak sedikit orang, saudara, yang ketika kena masalah, yang ketika kena persoalan, saudara, orang itu goyah. Ya. Tetapi, saudara, seorang yang bernama murid itu, dia, saudara, dapat dikatakan benar-benar murid yang sejati kalau ia memiliki iman yang sejati, yang didasari oleh kepercayaannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, ini harus benar-benar mantap dalam hidup kita. Satu keyakinan yang kokoh, satu kepercayaan yang kokoh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Enggak tergoyahkan. Saudara-saudara, kalau saudara suka membaca, ya, saudara akan lihat ada begitu banyak orang yang coba menggugat tentang ketuhanan Yesus. Mereka berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya salah satu nabi saja, begitu saudara. Dengan bermacam-macam argumen. Tetapi saya yakin begini, mungkin kita tidak punya pengetahuan teologi yang memadai untuk memberikan jawab saudara secara teologi, begitu ya. Tetapi saudara, keyakinan kita ini harusnya itu menunjukkan kita yakin gitu, Yesus itu benar Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya iman kepada Kristus, iman yang sejati itu bukan iman yang buta, tapi memang iman yang dibangun karena memang saudara, karena fakta, karena kenyataan, karena kebenaran, dibangun di atas kebenaran firman itu. Dan saudara-saudara, percayanya saya kepada Tuhan itu adalah percaya yang nyata. Artinya saya punya pengalaman yang jelas, pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Dan ini yang membuat kita kokoh. Orang boleh berkata, saudara, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuman manusia biasa. Tapi bagi saya tidak. Kenapa? Karena saya merasakan, saudara, benar dia itu adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini. Dia mati untuk menebus saya. Buktinya apa? Dia baharui hidup saya ini. Dia baharui hidup kita ini, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, murid yang sejati adalah murid yang punya keyakinan yang kokoh, yang tidak akan saudara digoyahkan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Itu murid yang sejati. Ciri yang kedua, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 8 dan juga ayat yang ke-16, kalau saudara perhatikan, dapat saya katakan begini bunyinya. Dalam hal inilah dibilang Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, kita disebut sebagai murid-muridnya Kristus kalau kita ini mempermuliakan Bapa. Bagaimana cara mempermuliakan Bapa?
bukan cuma sekedar menyanyi, bukan cuma sekedar memuji dia, bukan sekedar bertepuk tangan bagi dia, tapi saudara dikatakan jika kamu berbuah banyak. Ingat saudara, jadi Tuhan mengatakan di sini bukti daripada kita adalah murid Kristus jika hidup kita ini berbuah, menghasilkan buah yang banyak dibilang. Baru dibilang dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara-saudara, kalau hidup kita ini tidak berbuah atau berbuahnya sedikit atau jarang gitu saudara, ini pasti ada yang nggak beres nih di dalam kehidupan hidup kita ini. Dalam kondisi kita sebagai murid pasti ada yang nggak beres. Coba saudara bayangkan begini, kita tahu ya pendidikan sekolah, katakan anak-anak yang sekolah di sekolah dasar di SD di Indonesia kelas 1 sampai kelas 6. Jadi katakan ada 6 tahun. Tingkat selanjutnya di SMP ada waktu 3 tahun. Tingkat selanjutnya di SMA ada waktu juga 3 tahun. Nah saudara-saudara, kalau andai kata anak itu di sekolah dasarnya sampai 10 tahun, harusnya 6 tahun, ini 10 tahun. Lalu di SMP-nya harusnya 3 tahun, jadi 5 tahun. Kenapa begitu? Pasti ada yang tidak beres. Mungkin dia tidak pernah belajar, saudara, dia sering bolos sekolahnya gitu kan, dari rumah berangkat tapi tidak nyampe ke sekolah, dia sering kali nggak ikut pada waktu ujian-ujian. Saudara-saudara, akibatnya dia tidak naik kelas. Harusnya waktu sekolah dasar ditempuh 6 tahun, dia sampai 8 tahun umpama begitu. Berarti ada yang tidak beres dalam kehidupan murid ini. Demikian juga saudara kehidupan murid-murid Kristus. Sebagai murid Kristus harusnya kita ini menghasilkan buah. Kalau sampai tidak berbuah atau buahnya cuma 1, jadi orang Kristen sekian lama gitu sudah buahnya cuma 1 gitu kan. Saudara-saudara, mungkin ada yang gak beres nih ya. Kalau saya bilang tadi kayak anak sekolah, mungkin gak pernah ikut ujian, mungkin sering kali bolos sekolah begitu, tidak masuk sekolah saudara. Nah jadi saudara-saudara, murid yang sejati adalah murid yang menghasilkan buah, memiliki buah yang sejati. Nah di dalam Alkitab ini seringkali saya suka sampaikan dalam renungan-renungan yang lalu-lalu, saudara, ada 3 jenis buah di dalam kehidupan murid Yesus. Saudara perhatikan ya, ini menyegarkan, mengulang, saya ulang lagi biar coba kita periksa diri kita, bercermin. Apakah buah ini sudah ada? Apakah hidup ini, hidup saya sudah memiliki buah yang sejati? Saudara, 3 jenis buah itu, yang pertama buah pertobatan. Apa buah pertobatan itu saudara? Buah pertobatan itu adalah hidup yang radikal sampai akhir. Maksudnya radikal ini saudara bukan menjadi orang yang bagaimana, tidak, tapi terjadinya sebuah perubahan sampai akhir, bukan cuma setengah jalan. Ada orang saudara katanya bertobat, tapi saudara sebulan kemudian kita lihat kembali lagi kepada hidup yang lama. Bukan begitu. Jadi benar-benar terjadi sebuah perubahan hidup yang radikal. Yang tadinya mengarah ke sana, dia balik gitu. Yang tadinya arahnya kepada dosa, sekarang dia berarah hidupnya kepada kekudusan. Jadi itu yang disebut radikal. Ada satu perubahan yang nyata, yang kelihatan jelas saudara. Itulah buah pertobatan. Jadi bukan hanya sekedar hidup berubahnya itu hanya seminggu saudara, atau hanya pada saat ada di gereja kelihatannya baik, begitu keluar dari ruangan gereja sudah tidak baik lagi. Bukan begitu. Jadi saudara harus nampak ini. Jadi coba renungkan, apakah hidup saya, apakah hidup saudara sudah benar-benar berbuah pertobatan ini? Perubahan-perubahan yang radikal yang terjadi dalam hidup kita terus saudara berlangsung sampai akhir kehidupan kita. Saudara-saudara, ada banyak orang ya saudara, mereka bertobat, berbuah gitu, tapi saudara saya bilang tadi cuma bertahan paling seminggu ya.
Bahkan ada orang-orang yang benar-benar nggak bisa berubah, saudara. Mungkin di sisi yang lain gitu, saudara, oke lah dia berubah. Tapi yang satu ini begitu susah sekali untuk berubah. Bapak Ibu saudara sekalian, ingat, sebagai seorang murid, Tuhan mau agar kita menghasilkan buah. Buah yang pertama yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan ini adalah buah pertobatan, perubahan hidup yang radikal, yang terus berlangsung sampai akhir kehidupan kita. Harus ada, saudara ya. Kalau tidak, cepat-cepat saudara bertobat nih ya. Jangan terus hidup dalam dosa, jangan terus hidup dalam hidup yang lama. Sebab saudara, Yohanes Pembaptis dia bilang begini, kapak itu sudah tersedia di akar pohon. Untuk apa tuh kapak disediakan di sana? Untuk menebang, dia bilang, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. Jadi kalau kita tidak berbuah, hidup kita tidak berubah, saudara-saudara, Tuhan akan tebang kita. Dia akan buang kita. Nah, jadi saudara, biarlah kita mau berbuah. Sebab ciri seorang murid, dia pasti berbuah. Dia harus berbuah. Dia memiliki buah yang sejati. Yang pertama, buah pertobatan. Ya. Yang kedua, saudara, yang kedua ada yang disebut dengan buah pelayanan atau buah jiwa-jiwa. Ya. Saudara-saudara, ini gampangnya begini. Kita bersaksi, kita memenangkan jiwa untuk Yesus. Saudara-saudara, orang sekarang nih, saudara, saya lihat ada banyak orang Kristen takut. Ada banyak orang Kristen, saudara, tidak berani untuk saudara memenangkan jiwa. Padahal saudara, ini sebagai satu ciri dari murid Kristus yang sejati. Seorang murid yang sejati itu, dia akan punya kerinduan untuk menjangkau, untuk memenangkan, membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Ingat loh saudara, dari sejak awal ketika Tuhan panggil Abraham, Tuhan bilang begini, aku berkati engkau dan lewat engkau dan keturunanmu akan jadi berkat. Jadi saudara, Tuhan panggil Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Demikian juga kita, saudara. Kita dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan, dibentuk untuk menjadi murid Kristus dengan maksud supaya kita juga memuridkan orang lain, membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara-saudara, tahukah saudara, ada banyak orang di luar sana yang seperti domba yang tidak bergembala, domba yang sedang kelaparan, begitu saudara. Saudara-saudara, kadangkala kita tutup mata, kita nggak peduli, kita hanya sibuk dengan urusan kita. Kita lupa bahwa kita ini adalah seorang murid Kristus yang harus berbuah, yaitu buah jiwa-jiwa. Saudara, tahun 2021 sudah mau berakhir kan? Kita sudah ada di bulan Desember nih. Di tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya. Saudara-saudara, ini sudah mau akhir. Tanggal 8 katakan berarti tinggal 23 hari lagi selesai nih saudara tahun ini. Pertanyaan saya begini, berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Wah, nggak bisa Pak, situasinya begini begitu dan begini dan begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, apapun situasinya, saudara-saudara, ini esensi yang utama yang tidak bisa berubah, bahwa saudara dan saya sebagai seorang murid tetap harus berbuah, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ini tidak boleh berubah. Saudara, ketetapan ini tidak boleh berubah ya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ingat, saudara harus berbuah sebagai bukti saudara adalah murid Kristus yang sejati. Yang ketiga, saudara, apa buah yang ketiga itu? Saudara, buah yang ketiga adalah buah roh. Nah, buah roh ini, saudara, ini bicara tentang hidup yang memiliki karakter seperti Kristus. Jadi karakter Kristus itu ada pada kita. Karakter Kristus itu, saudara, melekat di dalam kehidupan kita. Bagaimana hal ini terjadi? Saudara-saudara,
Alkitab bilang ini adalah buah roh. Jadi ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, mendiami hidup kita karena kita percaya kepada Yesus, harusnya mulai keluar tuh saudara buah-buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu akan mengalir, terus mengalir, akan mengalir. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah karakter Kristus. Jadi marilah saudara, coba kita bercermin. Coba saudara benar-benar renungkan hidup ini. Sudahkah dalam hidup kita memiliki karakter Kristus? Sudahkah karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita? Harusnya saudara itu semua ada dalam hidup kita. Nah, jadi sekali lagi, ciri murid Kristus yang sejati, dia punya iman yang kokoh, yang sejati. Dia berbuah, buah juga buah yang sejati. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, dan buah roh. Yang ketiga, yang terakhir, ciri daripada murid Kristus itu, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35, di sana saudara ada perkataan Yesus yang berkata, saudara, bahwa mengasihi itu adalah perintah Allah, gitu kan. Jadi saudara-saudara, Yesus menekankan tentang hidup saling mengasihi. Dan ini sebagai satu bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Jadi saudara, murid Kristus itu bercirikan hidup saling mengasihi. Ya, saudara, kadang-kadang orang kalau dengar kalimat ini salah memahami. Saudara, kadang-kadang orang pikir mengasihi itu berarti saya harus memberi terus. Itu baru sebagian kebenarannya, begitu saudara. Saudara-saudara, tetapi persoalannya, arti mengasihi itu, saudara, itu merupakan satu arti yang harusnya lebih daripada sekedar itu. Saya mencatat di sini beberapa hal. Saudara, ini merupakan satu praktek, katakan gitu ya, satu tindakan-tindakan yang menunjukkan kita ini hidup saling mengasihi. Yang pertama, saling membangun dan saling mendukung. Saudara-saudara, ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita kehilangan gairah semangat kita sepertinya di dalam Tuhan. Saudara, kita mulai rasa malas gitu kan. Ada kalanya kan begitu, saudara. Saudara-saudara, disinilah kita merupakan, inilah kesempatan sebetulnya untuk saudara kita hidup saling mengasihi. Yaitu apa saudara? Kita saling membangun, saling mendukung. Ya. Ketika saudara tahu saya lemah, saudara berikan semangat mungkin lewat doa saudara, lewat masukan-masukan, nasihat dari saudara. Ketika saya mulai kebingungan, ketika saya mulai mungkin dalam keadaan aduh seperti orang yang nggak tahu mau kemana nih, saudara mungkin ada dukungan. Itu perlu saudara. Jangan lupa kita ini kan manusia, nggak bisa hidup sendiri. Itu sebabnya Yesus tekankan di sini, seorang murid sejati adalah murid yang saling mengasihi, dan itu ditunjukkan lewat saling membangun, saling mendukung. Jadi bukan saling menyalahi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, tapi bagaimana kita membangun. Dikala dia mulai putus asa, coba kita kasih kebenaran-kebenaran firman, kita dorong untuk dia kembali bersemangat. Saudara-saudara, hidup saling mengasihi juga ditunjukkan untuk saling menerima dan menghargai. Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Saya ingin jelaskan sedikit tentang hal ini. Menerima dan menghargai ini merupakan sebuah bentuk wujud nyata dari hidup yang saling mengasihi. Penerimaan itu saudara, seringkali orang menerima dengan syarat. Ya. Saya terima saudara jadi sahabat saya akan terima saudara kalau saudara begini. Ya. Ketika saudara mungkin tidak melakukan yang saya mau, saya nggak terima saudara. Lalu saudara kadangkala saudara, saya mau menghargai saudara ketika pendapat saudara katakan sama dengan pendapat saya. Bapak Ibu, ini bukan artinya saling menerima dan menghargai. Yang namanya menerima juga bukan berarti saya setuju dengan dosa saudara. Oh, nggak apa-apa saudara berdosa, nggak apa-apa hidup saja terus dalam dosa. Bukan begitu, saudara.
Saudara-saudara, pengertian saling mengasihi dalam bentuk di mana kita menerima dan menghargai. Adanya sebuah penerimaan yang tulus, saudara. Saudara, mungkin saya ada kekurangan, kan saya ada kesalahan. Saudara-saudara, bagaimana saudara bisa menerima saya? Bukan dibiarin saya terus ada dalam keadaan saya dan berhidup dalam dosa, enggak begitu kan? Saudara menerima saya, saudara tetap memberikan masukan, nasihat mungkin kepada saya, mengingatkan saya jangan berbuat itu, jangan berbuat ini. Saudara-saudara, belajarlah untuk seperti ini. Terima apa adanya, terima keberadaannya. Coba saudara lihat, kadangkala di dalam kehidupan suami istri, saudara, seringkali terjadi persoalan-persoalan semakin serius karena mereka tidak bisa saling menerima dengan baik, tidak saling menghargai. Saudara, banyak kali penerimaan seorang suami atau penerimaan seorang istri itu dengan bermacam-macam syarat. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu baru diterima. Saudara-saudara, bukan begitu. Kasih harus mendasari penerimaan kita. Bukankah Tuhan menerima kita juga dalam keadaan kita kotor, dalam keadaan kita benar-benar tidak baik? Tuhan mau terima, lalu Tuhan bersihkan kita, Dia bentuk, Dia proses kita. Saudara, yang ketiga, ya, praktek saling mengasihi itu bukan hanya sekedar membangun, mendukung, menerima dan menghargai, tapi juga mengampuni dan memberkati. Ya. Tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan, tapi pengampunan. Nah, saudara-saudara, banyak orang susah sekali untuk mengampuni. Senjata atau kalimat yang sering kali kita dengar, orang sering bilang, karena Bapak sih nggak ngerti bagaimana sakitnya hati saya, bagaimana saya kecewa banget dengan orang itu. Saudara-saudara, benar, mungkin kita dikecewakan, mungkin kita disakiti, tapi sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus bisa mampu mengampuni dan memberkatinya. Wah, nggak bisa Pak, nggak gampang itu. Saudara-saudara, persoalannya sebetulnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, gampang atau tidak gampang, bukan begitu kan? Persoalannya mau atau tidak. Seringkali saudara, seseorang tidak bisa mengampuni, padahal ketika seseorang tidak bisa mengampuni, dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Dia sedang membawa dirinya kepada sebuah penyiksaan yang begitu menyakiti dia. Saya tidak yakin kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, seorang murid Kristus yang katanya sejati, lalu tidak mengampuni, hidupnya damai, hidupnya tenang. Saya tidak yakin itu. Pasti saudara itu akan membuat dia tersiksa, benar saudara. Kenapa saya ngomong ini? Kan dulu saya pernah juga mengalami begitu. Tapi begitu pengampunan itu kita berikan, kita lepaskan, saudara-saudara, hidup ini ternyata indah. Jadi saudara-saudara, mari, murid Kristus adalah orang yang hidupnya saling mengasihi, diwujudkan lewat saling membangun dan mendukung, saling menerima dan menghargai, saling mengampuni dan memberkati, tidak saling menyalahkan dan tidak saling menghakimi. Mari Bapak Ibu, jadikanlah ini sebagai sebuah cermin untuk melihat sejauh mana kita ini. Apakah kita ini benar-benar sudah menjadi murid Kristus yang sejati? Murid Kristus yang sejati adalah orang pribadi yang memiliki iman yang sejati. Murid Kristus yang sejati adalah orang atau pribadi yang berbuah hidupnya. Murid Kristus yang sejati adalah orang atau pribadi yang hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita mau berdoa, saudara. Sebelum saya berdoa, saya ingatkan jangan lupa hari Jumat ada lembah pujian. Mari saya undang saudara hadir untuk mengikuti lembah pujian di gereja jam 6 sore. Saudara-saudara, hari Sabtu ada kebaktian youth ya. Hari Minggu nanti saudara ada ibadah 3 kali. Pagi jam 8 ibadah umum, lalu jam 10 ada ibadah sekolah minggu anak-anak. Sorenya jam 5 ada ibadah umum kembali. Mari saudara hadir ya untuk tetap kita beribadah kepada Tuhan.
hari Rabu depan kita akan kembali bertemu dalam Eva Saudara seperti saat ini. Dan saudara-saudara, khususnya sidang jemaat Tuhan di Kuningan, tolong perhatikan pengumuman-pengumuman yang ada di grup ya, di grup GBI Kuningan itu. Sebab saudara ini kan ada dalam rangkaian Natal, saudara lihat nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan diumumkan di sana ya. Baik saudara, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pimpinanmu dalam ibadah Eva malam hari ini. Kami diberkati lewat pujian, lewat penyembahan kami, bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kebenaran firman itu mengubah hidup kami, menjadikan kami sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah bersama-sama lewat ibadah Eva malam ini. Rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, suami istri, anak-anak, orang tua, mereka diberkati semua oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan diberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh kegiatan ibadah di gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin, Tuhan kiranya atur segala sesuatunya, agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan Tuhan. Khususnya dalam rangkaian peringatan Natal ini, biarlah kiranya kami boleh merayakannya, mengingatnya, dan kami tidak kehilangan esensi utama dari Natal itu. Kami bukan hanya sekedar berpesta, kami bukan hanya sekedar merayakan, tapi kami boleh mengerti, menerima, mengalami esensi Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jauh dari Tuhan, Tuhan panggil dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami, buat bangsa kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau ada di antara kami yang memberikan persembahan, terimalah persembahan ini dengan penuh sukacita, dan Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.